Ustaz. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan kekinian Indonesia, kan kondisi sekarang tenaga kerja Indonesia ini kan banyak yang nganggur, banyak pengangguran, apalagi sekarang. Ya. Di saat yang sama ada kebijakan dari pemerintah mendatangkan tenaga asing. Apakah sikap ini disebut mengkhianati NKRI, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Mengkaji itu, jika kita mulai dari Al-Quran, kita baca juga surat Al-Muluk, ya. Surat Al-Muluk itu bersifat umum. Jadi huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manaqibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihim nusur. Itu adalah aturan umum dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat Allah kepada umat manusia. Dia Allah lah yang menjadikan bumi ini dihamparkan. Wallazi ja'ala lakumul arda zalula, terhampar dengan segala fasilitasnya. Famshu fi manaqibiha, bertebaranlah untuk menikmati hamparan rezeki yang datang dari Allah. Tapi ingat, nanti kalian harus kembali bertanggung jawab kepadaku, kata Allah. Nah, kemudian jika dalam surat Al-Hujurat kita kaji bahwa Allah menciptakan manusia, jadi tadi bersifat umum. Silakan olah alam ini. Siapa yang bisa mengolah? Tapi Allah menghargai suku bangsa. Ya, surat Al-Hujurat ayat 13. Bahwa kami menjadikan manusia itu su'uban wa qabaila lita'arafu. Ada suku bangsa, ada qabilah-qabilah lita'arafu, untuk saling berinteraksi, berkenalan dan saling mengisi. Ya, lita'arafu itu ada tahu di sana kemampuannya apa, keahliannya apa. Nah, itu. Lalu dilanjutkan, jika suatu lokasi sudah dikelola oleh suatu kelompok umat, maka tergantung kepada amirnya, tergantung kepada masyarakat. Nah, buka surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Nah, itu kaitkan. Jadi ada bersifat umum, ada juga bersifat pembatasan. Jadi dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 itu tidak ada yang boleh membuat orang, ya, membuat manusia terusir dari negerinya. Surat Al-Mumtahanah surat yang ke-60. Jadi Allah melarang jangan sampai ada penduduk suatu lokasi terusir dari negerinya. Nah, siapa yang mengatur? Nah, disitulah perlunya kita mengatur sesuai dengan qabailnya tadi. Suku bangsa mengatur. Nah, mana izinnya, mana yang dibolehkan, bagaimana terbukanya, terbuka tapi juga tertutup, kan begitu. Nah, jadi itu tergantung. Jadi kalau fikih, siasahnya fikih, sultannya kayak apa, nah itu tergantung kepada para pemimpinnya. Oleh sebab itulah kita perlu memberikan menjadi pemimpin di tengah-tengah komunitas umat itu. Jadi silahkan. Jadi kalau kita buka teori internasionalisme Abul A'la Al-Maududi, dunia ini bersifat internasional saja, boleh saja. Nah, jadi itu. Tetapi harus jika masuk ke wilayah yang satu, itu harus patuh kepada aturan di mana negeri itu diami, itu takluk kepada aturan.
Nah, sekarang aturan-aturan itulah yang harus dijunjungi. Maka Allah mengajarkan, walaupun bebas di muka bumi ini mencari itu, maka aturan itu adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi begitu tuntas dalam Al-Quran. Jadi bagaimana ulil amri itu mengatur kemaslahatan. Itu intinya. Jadi kemaslahatan itu. Jadi kita perlu bagaimana teknologi keilmuan kita juga mampu menyaingi segala-galanya. Kira gitu. Jadi tentu saja jangan sampai kata orang Padang ini tepian beranjak karena orang lewat. Nah, jangan pula ya. Jadi itu harus nenek mama di suatu negeri itu harus mampu mengatur itu semua. Nah, kembali kepada nenek mama di lokasi itu. Dia mau mengatur apa tidak? Nah, kalau nggak diatur, ya kita beri masukan, mari kita atur yang begini ini. Sekira gitu, Pak. Makanya perlu itu, pengaturan-pengaturan itu. Allah memberikan keluasan, tetapi Allah juga dalam keluasan itu memberikan pembatasan. Maka di sini Allah mengatakan dalam surat Mumtahanah tadi, dalam ayat 8-nya, la yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah tidak melarang, ya. Allah tidak melarang selama tidak memerangi kamu dalam soal agama. Nah, di sini kata kunci. Jadi di tempat lokasi sesuatu itu lam yuqatilukum fid din. Nah, di sini banyak uriannya tentu. Tidak akan mengganggu kehidupan agamamu, tidak memerangi karena agamamu, tidak akan memisahkan kamu dari keyakinanmu. Walam yukhrijukum min diyarikum. Tidak pula ada usaha-usaha membuat kalian terusir dari negeri sendiri. Kalau tidak ada yang dua itu, tidak memerangi karena agama, tidak mengeluarkan dari kampung halaman, dari lokasi kita, silakan antabarruhum, saling berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil terhadap mereka. Jadi contohnya dilakukan mahasiswa di Saudi Arabia, TKW, TKI kita sekarang selama Covid di sana, apa yang dilakukan? Diberi hotel mewah kan? Mahasiswa, waduh, selama ini tinggal di gubuk-gubuk, di bawah-bawah, di rumah lantai yang begitu rupa, agak di gunung-gunung, kalau kita pernah lihat. Tapi sekarang mereka diberi tempat tinggal di hotel-hotel berbintang. Nah, kenapa? Karena karena berlaku baik, berbuat adil, karena mencari innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, itunya yang kita lihat. Kalau ada unsur yang dua tadi, di situ kita harus berbicara, di situ kita harus berjuang, menghindari mafsadat yang ditimbulkannya. Sekira begitu, Pak.